When I'm with you, I am able to keep pushing my limits and all the drive that I have. Hey see you bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back with me. Nah oke bosku, di video kali ini kita membahas soal bagaimana cara merawat anak entok dan anak ayam secara bersamaan, itu tanpa lampu, tanpa indukan bos. Wah mantap sekali bos ya. Nah di sini ya kebetulan saya memiliki 17 anak entok yang baru berusia 3 hari. Tuh yang kuning-kuning itu ya bos. Anak ayam juga sama. Terus ada 5 ekor anak entok yang usianya sudah 2 minggu bos ya, 2 minggu lebih sedikit nih seperti ini. Dan saya kandangkan itu langsung di alas tanah gitu bos ya, cuma saya kasih seket gitu. Terus atapnya juga saya tutupi. Kenapa? Nggak tahu. Karena kemarin ada suatu kejadian bosku ya, sebelum atap ini saya tutupi ada kejadian nih. Korbannya bos, ayam warna-warni milik anak saya bos, diajar oleh ayam yang udah gede ya, jadi cedera parah ya, sampai robek seperti itu bos ya, kasihan sekali. Nah makanya di sini saya tutup menggunakan besi seperti ini. Kenapa tidak ditutup menggunakan seng atau papan gitu bos ya? Karena tujuannya itu agar kandang ini tetap terkena sinar matahari bosku ya. Intinya seperti itu ya, agar anak entok ataupun anak ayam yang saya rawat ini tetap sehat gitu bos ya, meskipun tanpa induk dan tanpa lampu. Nah tujuannya kan seperti itu, agar dia setiap hari itu tetap bisa kesinaran matahari gitu bosku ya. Tapi kalau hujan, alhamdulillah di kandang saya sudah tidak kehujanan karena atapnya sudah saya tutupi dengan plastik gitu bosku ya. Jadi sinar matahari tetap bisa masuk, tapi untuk air hujan tidak bisa masuk. Nah gitu bos ya. Nah ini alhamdulillah ya, selama 3 hari ini ya mereka terpantau tetap sehat bos ya, tidak ada kendala apapun gitu bos ya. Kedinginan tidak ada. Nah kenapa bisa seperti itu? Nggak tahu. Karena di sini saya merawat anak entok dan anak ayam itu lebih dari 5 ekor bosku ya. Jadi ketika mereka kedinginan, mereka itu tidurnya akan gerombol bos ya, membuat lingkaran gitu loh bosku. Nah dengan cara seperti itu ya, anak entok ataupun anak ayam itu bisa menciptakan kehangatan sendiri bosku di dalam tubuh mereka. Jadi mereka itu saling himpit-himpitan gitu bosku. Nah ini yang 5 ekor juga sama bosku ya, dari usia baru menetas sampai sekarang tetap saya rawat tanpa lampu ataupun tanpa induk gitu bosku. Wah keren sekali nggak bos? Oke. Nah sedangkan untuk pakan di sini saya memberikan pakan itu adalah pakan yang haram bosku. Nah, banyak sekali diklaim bahwa pakan ini tuh pakan produk haram ya, karena saya menggunakan merek T51 atau yang biasa dikenal dengan pakan babi gitu bos ya, atau fur babi gitu bos. Nah ini sudah saya lakukan sejak tahun 2017 bosku ya, semenjak saya peternak entok itu ketika ada anak-anak entok yang baru menetas di kandang saya, atau saya baru beli anak-anak entok ataupun anak-anak ayam yang baru menetas, saya selalu memberikan pakan T51 gitu bos ya, karena sudah saya itu merasa cocok gitu ya dengan pakan seperti ini. Nah saat anak entok sudah berusia 2 minggu lebih, itu kan kalau di fur terus boros toh bos. Nah cara agar furnya itu tidak terlalu boros itu saya campur dengan beras bos. Oh tenan. Wah keren nggak bos? Nah tapi kalau yang baru usia 3 hari ataupun 1 minggu ya, pokoknya 2 minggu ke bawah itu belum saya campur apa-apa gitu ya. Untuk furnya atau untuk pakannya itu tetap menggunakan fur T51 murni tanpa campuran apapun, agar tujuannya anak-anak entok itu agar dewasa dulu atau gede dulu gitulah postur tubuhnya, dan pencernaannya itu agar kuat dulu gitu bos ya, untuk menelan beras gitu bos ya, untuk menelan pakan-pakan yang agak atos atau agak atos gitu bahasa Indonesianya, agak keras gitulah bos ya. Nah jadi seperti itu bos. Nah lalu untuk menanggapi komentar dari teman-teman, kenapa anak entok ataupun anak ayam yang saya rawat tanpa lampu dan tanpa induk ataupun dengan lampu tetap mati. Nah ini kejadian yang pernah dulu saya alami bos ya, itu adalah ketika kita mendapatkan ya atau membeli anak entok ataupun anak ayam itu di saat ada serangan wabah ataupun virus bos ya. Meskipun kita rawat dengan lampu, dengan vitamin tambahan seperti Vitacik dan lain sebagainya, tapi tetap mati. Nah itu
karena kalau pengalaman saya pribadi itu anak ayam ataupun anak entok terkena atau terserang penyakit berak putih. Biasanya itu seperti itu bos ya, biasanya yang membuat anak entok ataupun anak ayam kita mati ya saat kita rawat gitu. Nah itu biasanya penyakitnya adalah pulorum atau berak putih bos. Nah itu ya kejadian yang dulu pernah saya alami. Pernah saya merawat anak ayam dan anak entok itu totalnya 40 ekor mati kabeh bos. Goblok, kebangetan amat sih. Gara-gara penyakit itu, padahal sudah saya kasih apa itu obat yang namanya terapi itu tetap saja bos, tetap mati. Nah ini alhamdulillah untuk tahun ini ya, ini ada 17 ekor dan 15 ekor itu sehat semua, alhamdulillah tidak ada yang terkena penyakit pulorum ataupun berak putih gitu bos. Nah sedangkan untuk pulorum atau berak putih itu banyak sekali diklaim itu berasal dari tanah bos, berasal dari tanah gitu ya. Nah jadi ketika anak entok ataupun anak ayam yang kita rawat itu kan selalu disarankan menggunakan kandang panggung. Nah tapi karena saya ingin membuktikan bahwa benar atau tidak pulorum itu dari tanah, makanya saya rawat anak entok dan anak ayam ini langsung di tanah bos. Dan alhamdulillah sampai saat ini tidak ada yang terkena penyakit berak putih ataupun penyakit pulorum. Nah mantap nggak bos? Nah ini kenapa? Karena kekebalan daya tahan tubuh dari anak-anak entok yang saya rawat ini baik gitu bos ya, alias kuat. Jadi mereka bisa menangkal penyakit ataupun virus yang berdatangan silih berganti menyerang mereka gitu bos. Nah sedangkan untuk minum ya, untuk pakan kan kita sudah bahas. Untuk minum di sini saya setiap hari bos, wajib setiap hari selalu memberikan ini campuran ini bos, micin. Micin gitu ya. Nah jadi pakannya sudah haram, terus minumannya sudah seperti ini ya, alias apa itu produk penggoblogan. Nah ini ketika dewasa nanti akan menjadi minus bos ya, minus ya, minus apa itu anak entoknya itu entok goblok dan entok haram gitu bos ya. Dari pakannya sudah menggunakan pur babi, dari minumannya sudah menggunakan micin. Jadi entok goblok, ayam goblok gitu bos, nggak masalah, yang penting urip gitu bos. Berlari mengejar yang tak pasti, mengejar kamu hanya di... Nah lalu apakah berbahaya ketika anak-anak entok ataupun anak-anak ayam yang sudah berusia 2 minggu dikasih campuran beras? Nggak tahu. Alhamdulillah tidak ada berbahaya bos ya, tidak berbahaya. Karena saya sudah membuktikan sendiri nih bos, yang 5 ekor ini genap 5 ekor, tetap 5 ekor ya. Dari awal menetas dia 5 ekor ya tetap 5 ekor bos, tidak kurang ya. Kalau tambah nambah tuh yang 17 itu. Nah sedangkan untuk ayam warna-warninya ini dari awal anak saya beli itu sudah saya jadikan satu dengan entok yang pakannya sudah saya oplos dengan beras, dan alhamdulillah tidak terjadi gangguan pencernaan ataupun hal lainnya gitu bos ya. Sedangkan untuk anak entok yang ini yang baru apa itu menetas ya, atau di bawah usia 2 minggu, untuk air minumnya itu saya selalu memberikan air minum berupa air cucian beras tanpa dicampur air bos. Nah untuk air cucian beras itu kan setiap hari kita selalu ngeliwat gitu bosku. Ngeliwat itu memasak nasi gitulah. Nah kita ambil airnya bos ya, cucian pertama dan cucian kedua kalau saya seperti itu. Nah lalu apa itu air cucian berasnya itu langsung kita kasihkan untuk anak unggas yang kita rawat gitu bos, entah itu anak entok ataupun anak ayam. Nah gunanya untuk apa? Nggak tahu. Gunanya air leri atau air cucian beras itu banyak sekali diklaim ya oleh para peternak lainnya itu sebagai pengganti susu bosku ya. Jadi manfaat dari pemberian air leri itu adalah berguna untuk pengganti susu. Nah susu kan sudah ada vitamin ataupun hal zat-zat lain yang dibutuhkan oleh anak-anak entok gitu bos. Nah makanya kita kasih air cucian beras. Kenapa? Karena kalau kita memberikan susu jelas eman-eman bos, jelas apa ya, eman-eman ini bahasa Indonesia nih apa ya? Nggak tahu ya, pokoknya eman gitulah ya. Aku kurang ngerti bahasa Indonesia nih bos, pokoknya eman. Kalau kita memberikan susu untuk anak unggas ya jelas eman-eman. Nah dari eman-eman itu kita manfaatkan air leri atau air cucian beras yang pasti setiap hari setiap orang setiap rumah itu pasti ngeliwet gitu bos, alias memasak nasi. Nah memasak nasi itu pengolahannya juga
ada limbah air cucian beras. Nah itu kita manfaatkan bos untuk air minum dari anak-anak unggas yang kita pelihara. Nah air cucian beras itu juga bisa kita manfaatkan untuk campuran pakan entok dewasa ataupun ayam yang dewasa. Itu sangat bagus sekali ya untuk menambah zat-zat yang dibutuhkan dalam kelompok pakan itu sendiri bos. Oke bosku, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang ternak, salam anti sambat.